Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian awak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari Rabu yang lalu, ketika itu kita telah memahami hadis Nabi yang berbunyi man sama atau man qama Ramadanan imanan wahtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa atau siapa yang mengisi malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, lantaran keimanannya dan ihtisaban karena mengharap redha dan ganjaran balasan Allah, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Apa yang dimaksud dengan iman wa ihtisabanlah kita terangkan. Maka pagi kini kembali kita lanjutkan. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yang potong hadisnya begini bunyinya. Apabila awal malam bulan Ramadan, berarti awalnya kita wisuako sianan memahami bahasa Ramadan tu mulai tanggal sabaleh, maka itu berarti hari Senin poso. Siapa menunggu hasil ru'yah, sebenarnya ru'yah yang biasa dilakukan di ujung Sya'ban, tentu menunggu dulu pemberitahuan daripada pemerintah kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Menurut kalender tanggal 2 boleh, tapi nama nan sabananya kalau hisab nalah dilakukan tanggal 1 boleh, kalau kalender tanggal 2 boleh. Kalau ru'yah tunggu dulu, ru'yatul hilal. Ru'yah kan bahasanya mencaliak, melihat hilal, melihat bulan terbit, bulan muncul. Hilal, ru'yatul hilal. Itu biasanya dilakukan oleh pemerintah. Pokoknya kapan saja mulai awal Ramadan malamnya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis nomor 682. Ketika itu yunadi munadin, ada si penyeru, si pemanggil yang menyeru dan memanggil atas perintah Allah, yakni malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk menyeru. Seruan itu teranga bagi orang yang beriman, yang mempunyai telinga batin. Dan seruan itulah disampaikan Nabi melalui hadis beliau, bunyinya ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, orang yang menuntut kebaikan, aqbil, datanglah dan terimalah
kenalah tiba bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dibukakan pintu berbagai macam amal-amal saleh. Untuk itu akbil, terimalah bulan yang mulia ko, bulan yang agung, yang bulan yang istimewa ko. Itu di awal Ramadan. Jika andai besok ko kita salat malam di hari akik, andai atau di Senayan, maka awal malamnya terdengar seruan. Seruan cokot itu bunyinya ya baghiyal khair. Wahai pencari penuntut al khair, kebaikan. Kepada kalian lah datang suatu bulan yang penuh berkah. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan. Maka adiknya lah tiba, dia lah datang, terimalah, sambutlah bulan itu. Karena kesempatan berbuat baik, beramal saleh dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Bahkan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tak satu pun yang ditutup. Wa ya baghiyasy syarri, dan wahai para orang-orang yang suka candu, terbiasa melakukan berbagai macam keburukan, kejelekan, kejahatan dan kemaksiatan, aksir, tahanlah, atau kurangilah, atau berhentilah. Itu bulan yang penuh berkah, bulan ampunan, minta ampunlah. Itu di awal bulan Ramadan. Untuk itu dikatakan bahwa bulughu syahri Ramadan, datangnya bulan Ramadan itu, dan puasa di bulan Ramadan itu adalah ni'matun 'azimatun, suatu nikmat yang sangat besar, ala man aqdara Allah alaih, bagi orang yang Allah beri kemampuan, Allah beri kekuatan, kemauan atau keamuhan untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan saleh di bulan yang mulia itu. Intinya, siapa yang Allah beri kesempatan, Allah beri peluang, Allah beri kesanggupan, kemampuan untuk beramal di bulan Ramadan, berarti nyalah mendapat satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang luar biasa besar. Karena bulan Ramadan itu sebagaimana yang telah diterangkan, bulan yang sangat-sangat istimewa, sangat tinggi kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah, sehingga dipilih bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. 12 bulan dipilih bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Wahyu pertama diterima di bulan Ramadan, yang terkenal dengan nuzul Al-Quran. Di orang awak, di negara awak memperingati tanggal 7 Baleh. Tapi menurut para ulama lain, nuzul Quran atau Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjil 10 terakhir. Cuman dia lama berpakai itu, dia itu lo paham yang dipakai oleh sebagian ulama-ulama di Indonesia. Maka lah tabiaso saja menganggap nuzul Al-Quran di tanggal 7 Baleh Ramadan. Dan bulan Ramadan itu Allah pilih menjadi diwajibkannya puasa, tidak bulan lain. Itu salah istimewa. Puasa rukun Islam, puasa wajib dipilih untuk dilaksanakan puasa itu di bulan Ramadan. Inilah dua keistimewaan. Dan bulan Ramadan itu kan bulan penuh berkah, syahrun mubarakun,
bulan yang diberkahi, banyak kebaikan melimpah di situ. Bulan ampunan. Begitu mulianya Ramadan sehingga di awal mula bulan sajalah dibelenggu setan-setan, dirantai. Kebanyakan ulama mengatakan setan-setan tertentu. Itu tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin setan yang dibelenggu dirantai. Istilahnya maradatul jin. Jin-jin pembangkang, jin-jin durhaka. Tokoh-tokoh, ketua-ketua setan dan jin-jin yang dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Kena Ramadan. Lantara Ramadan lah dibelenggu setan-setan. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak satu pun yang dibuka. Dibuka pintu-pintu surga, tidak satu pun yang ditutup. Tengah mulai Ramadan. Bahkan setiap malam daripada malam-malam Ramadan itu, lillahi utaqa, Allah memiliki orang-orang hamba-hamba yang akan diselamatkan, akan dimerdekakan. Mutaqa, akan dimerdekakan, diselamatkan, dilepaskan minan nar, daripada neraka setiap malam. Wadhalika kullu lailatin, itu tu terjadi setiap malam. Kau dapat awak termasuk orang yang dipilih, orang yang akan dibebaskan, diselamatkan dari neraka. Itu terjadi setiap malam sepanjang sebulan atau 30 malam. Berdoalah kepada Allah agar kita terpilih orang yang diselamatkan. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama berdasarkan riwayat hadis, jangan lupa berdoa. Di samping doa orang nampak suatu makbul, maka perbanyaklah doa. Kapan saja, lebih-lebih di waktu-waktu di mana mustajab untuk berdoa. Salah satu doa adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan, dilepaskan, dibebaskan daripada neraka. Dan itu kan menjadi sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 25, ayat 65 saja. Surat ke-25 Furqan ayat ke-65. Intinya adalah ciri-ciri hamba-hamba Allah yang Rahman itu antara lain mereka setiap malam, di samping mereka mengisi malamnya dengan salat. Termasuk bulan Ramadan besok kan salat malam kan. Minimal salat malam itu setelah Isya. Salat sunat itu termasuk salat malam. Apalagi dikhususkan seperti Ramadan. Di samping itu ciri mereka meminta, memohon kepada Allah agar dijauhkan, dipalingkan dari neraka. Bunyi doa mereka, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Amalah kali dapat. Dapat salah. Jangan wakina ada benar kepanjang saya. Lama tunjuan sore yang juga sore Al-Furqan sore ke-25 ayat 65. Rabbana srif anna, wahai Tuhan kami, jauhkan atau hindarkan, selamatkan, pelihara, jaga, lindungi kami dari neraka. Isrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Azab itu pasti,
terus menerus tiada henti bagi siapa yang masuk ke dalam jahanam. Innaha sa'an mustaqar wa muqama. Jahanam tu seburuk-buruk tampek tinggal, tampek diam, tampek menetap. Itu doa hamba-hamba Allah. Termasuk di bulan Ramadan ku berdoalah. Sebab Allah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tadilah kita baca, hadis nomor 682, setiap malam Allah akan memerdekakan, melepaskan, menyelamatkan, menjauhkan, menghindarkan hamba-hambanya dari neraka. Mudah-mudahan doa kita makbul sepanjang 30 malam. Dengan rajin kita berdoa agar kita dipelihara, dijaga di dunia neraka, mudah-mudahan kita terpilih dan dipilih untuk orang yang diselamatkan dari neraka. Makanya dikatakan beruntunglah orang dan mendapat nikmatlah orang yang dia itu mendapati Ramadan. Inyo masih hidup di bulan Ramadan, sehatnya diberi kemampuan, kekuatan dan kemampuan untuk puasa serta melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Berarti orang kau dapat nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Jadi makin tahu kita tentang keutamaan, ketinggian, kemuliaan sesuatu, makin ingin kita meraihnya, memperolehnya. Di situ pentingnya kita mengetahui keutamaan, keistimewaan, kemuliaan atau ketinggian atau keagungan atau berbagai macam hal-hal yang dijanjikan oleh Allah. Makin tahu kita makin antusias, makin kepingin kita untuk dapat memperolehnya. Sehingga tidak salah ulama-ulama siswa berdoa, dan doa cakap itu sering dibaca oleh ustaz-ustaz kita barangkali. Diajarkan kepada kita, walaupun tidak Nabi yang mengajarkan doa itu, tapi adalah ulama-ulama, para ulama tabi'in di zaman generasi setelah sahabat. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sampai ke Ramadan. Ku apa aku bagi orang dapat? Bagi orang dapat apa dia nak? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat sampai bersuo jo Ramadan. Mudah-mudahan bersuo kita jo Ramadan biswa. Nen ceko jo balik. Ndak karok, ndak kepengin, ndak kerindu orang ke Ramadan. Kalau ndak tahu ana Ramadan. Bahkan ada orang mengaluh, maonde. Rasa tambek lo kerajono, tambek lo kebiasaannya bulan Ramadan mengeluhnya. Kaluan coko tu misalnya, alah, besok aku lah ke puasa lo orang kuah. Rasa aku, rasa ada nanti gaduh di no bantuan, tidak senangnya. Kenapa? Barangkali orang pun ada peklah suatu kenikmatan atau ilmu atau pemahaman betapa tinggi, betapa mulia, betapa luar biasa. Yang dikatakan bahawa ulama-ulama tabi'in, anan tabi'in, ulama-ulama generasi setelah sahabat, mereka disebutkan dalam beberapa riwayat, yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Selama 6 bulan sebelum Ramadan masuknya lah mewujud doa. Tahu mewujud? Tak mewujud. Orang kalau kabalari, yojonya. Orang kalau kamu mungkang, yojonya. Mojo namanya. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur. Mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba, lah berdoa agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan, disihatkan bersuaya Ramadan. Kenapa mereka bawa doa? Karena mereka
begitu antusias kepingin haruk basuh jo Ramadan. Dek mereka paham bahasa Ramadan tu bulan yang begitu teramat istimewa. Bahkan dicantumkan dalam Al-Quran nama Ramadan, Syahrul Ramadhan. Kan itu kan? Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Berdoa. Nah, doa yang kita baca kau bunyi itu, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku dengan selamat atau selamatkan aku sampai bersuah ya Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan selamatlah dan antarkan pula Ramadanku kepada dengan selamat. Awak bersuah Ramadan, awak sihat. Ramadan bersuah awak, Ramadan tu sihat loh. Arti sihat tu datang Ramadan ko lain tak terjadi hal-hal di bulan Ramadan. Lain tak terjadi huru hara heboh sehingga kita tak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahmu selama bulan Ramadan. Ikut tercantum dalam kitab Al-Taifu Al-Ma'arif. Doa-doa seperti itu. Awak kalau nak dapat doanya minimal bahasa awak sen atau bahasa guguk sajalah. Ya Allah, sihat-sihat salah, sihat-sihat anda lah hamba sampai Ramadan. Beri hamba kekuatan, beri hamba kemampuan, beri hamba kemauan. Bersuum Ramadan, beri hamba keamuhan. Amuh manga? Amuh? Kalau pas seorang amuh, anak ketek ke amuh. Amuh maisi hari-hari Ramadan dengan amal masalah. Sebut tadi dah begitu bunyinya. Ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari-cari kebaikan. Ya bagi cakap tu ditafsirkan dengan talib. Ya talibal khair, wahai para pencari, para penuntut kebaikan-kebaikan, yang suka baik-baik. Mencari-cari di mana kesempatan, di mana peluang ada baik-baik. Akinilah ada waktu spesial untuk banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak beramal. Aduh, bulan Ramadan. Kebarilah, terimalah bulan ku. Makanya ada namanya di Ramadan ku datang membawa berbagai macam kebaikan, keutamaan, kemuliaan. Harus kita sambut. Sambutan ko nana cok di bocorang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang. Abang ko selamat datang, awak senang, awak suka, awak gembira. Sebab nan datang ko ndak samarang ko. Makin istimewa, makin agung, makin mulia, makin tinggi, makin hebat. Nan datang ko tentu kita makin antusias menyambutnya. Kita sampaikan di tempat lain. Sedangkan sianu men datang ke negeri awak lagi kita pancang marawa. Itu sianu. Sianu namanya. Berapa? Makatari gelombang makan batang-batang sa kan. Pakai tari gelombang, pakai tembutan sa. Pakai lo nak daro menyambutnya. Sianu datang ko? Sianu kun tahala bona kau nak jadi awak. Aku nak datang dak sianu nako. Ramadan datang saya Ramadan tu langsung dibelenggu syaitan. Datang saya Ramadan tu langsung ditutup pintu neraka, tidak satu pun yang dibuka. Kan hebat. Dibuka pintu surga, tidak satu pun yang tutup. Dan Allah di kemuliaan Ramadan tu Allah merdekakan, Allah lepaskan orang dari neraka. Dibukalah peluang untuk siapa berdosa diampunkan dosanya. Sebab disebutlah Ramadan tu bulan ampunan. Disebut Ramadan dengan bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya amalan. Gandakan amalan dan seterusnya. Maka sangat penting kita mengilmui,
mengetahui betapa utama Ramadan. Nah, kita ambil contoh je. Dalam hadis ko langsung menukil. Disebutkan siko membaca saya riwayatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Agak panjang, ambo cuba ringkas. Hadis ko dinyatakan sebagai hadis sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bunyinya mentun. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang datang ke Nabi. Dua orang. Sama-sama masuk Islam di hari kedatangan itu. Dia datang ke Nabi sama-sama Islamnya. Masuk Islam. Salah satu daripada dua cakap itu ahaduhuma asyadda ijtihadan min al-akhar. Yang salah satunya sangat bersemangat mana? Sangat bersemangat. Bersungguh-sungguh. Nampak kan ada orang berdua datang kan nampak dua asyik yang bersemangat. Nah, salah satu bersemangat, sangat bersemangat. Sampai fagazal mujtahidu minhuma fastushida. Ketika terjadi perang terjadi, maka salah satu nan cako nama semangat cako satu perang. Dia satu perang tiba takdirnya matinya. Nan cik lai ndak satu perang. Thumma makatal akhar ba'dahu sana. Ndak satu perang. Masih hidup setahun lagi setelah itu. Jadi setelah setahun matinya. Jaraknya matinya setahun. Datang kepada Nabi dua orang sama-sama masuk Islam. Salah satunya sangat bersemangat dalam mengamalkan ajaran agama mentun bersawaknya. Sangat rajin. Dan ceklah biasa-biasa saya. Dan sangat rajin cakap tu sampai lo satu perang. Tiba di perang matinya. Menamu mati syahid. Dan ceklah lalu mati le. Masih hidup setahun setelah itu. Setelah setahun mati. Lalu kata Talhah yang menyampaikan hadis itu, aku melihat kedua orang yang mati cakap tu dalam mimpiku. Baina ana 'inda babil jannah. Ketika itu aku sedang di pintu surga. Idza ana bihima, beserta kedua orang cakap. Lalu faqaraja kharju minal jannah. Ada yang keluar dari surga menjapui orang nombor dua cakap. Nampak yang dulu diizinkan masuk fa'azina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma. Nampak yang dulu diizinkan masuk nam mati kemudian. Nam mati kemudian kan tak perang dah. Tak perang. Mati biasa saja. Akhirnya dipersilakan masuk surga dulu. Setelah itu thumma kharaja, keluarlah nanti setelah itu orang menyapui yang kedua, nam mati syahid cukup. Hal itu membuat si Talhah tadi itu penasaran. Kok sampai begitu? Kepenasarannya cukup itu dikeceknya kepada orang-orang. Bahasanya bermimpi, mimpinya mengko mentun. Heboh orang. Sampai berita itu fabalaga dalika Rasulullah SAW. Sampailah berita itu kepada Rasulullah. Wa haddathuhu. Lalu mereka ceritakan dan mereka bicarakan. Bahawa ada orang yang masuk Islam dulu Rasulullah berdua. Dan cik lagi sangat bersemangat sampai satu perang mati. Dan cik lagi setahun lagi duit mati je. Tapi menurut Abu Talhah ko nan cik lai nan mati kemudian dulu masuk surga. Nan mati syahid kemudian ba'atu. Kata Rasulullah menjawab, min ayyi dzalika ta'jabun. Di mana kalian kau tercangangnya? Merasa herannya di mana?
Kan mengheran kami Rasulullah. Yang mati syahid justru kemudian masuk nama mati tekasua dulu masuk. Nah, itu mengheran kami Rasulullah. Kata beliau menjawab, Alaysa qad makatha hadha ba'du sana. Bukankah yang tidak mati syahid kok hidup setahun setelah itu? Ya Rasulullah. Dalam setahun hidup cukup tu adraka Ramadan. Dia mendapati Ramadan. Puasa dia, beramal dia, melakukan berbagai macam kebajikannya di Ramadan tu. Fasama wa shalla kada wa kada, dan dia melakukan setahun itu salat-salat sunat. Lalu matinya. Kata beliau menjawab, bukankah begitu? Iya. Yang kemudian mati ko ikut Ramadan, puasa, melakukan amal-amal, dan yang kemudian mati ko mengajukan salat-salat sunat. Sedangkan yang dulu mati setahun, mati medan perang. Nah, kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Jarak antara orang kedua orang kuat sejarak antara langit dan bumi. Apa maksud itu kan? Orang nan dahulu mati ko, setelahnya mati habis. Dia tidak bisa mendapat apa-apa, tidak bisa beramal apa-apa, tidak bisa mengerjakan berbagai macam kebajikan-kebajikan, termasuk puasa tidak lagi, salat tidak lagi, melakukan amal saleh tidak lagi. Sementara namati tekasua, dia mendapati puasanya. Nya menepati Ramadan berbuat baiknya, beramal salehnya. Nya bisa salat, bisa berzikir, bisa berdoa. Maka ko jarak kedua ko jaraknya sejauh langit dan bumi. Awak kata mendapati Ramadan besok mudah-mudahan. Ada orang nak mati cako atau kepetah, berarti nak mendapati Ramadan. Awak nak masih hidup bisa mendapati Ramadan. Bisa puasa, bisa beramal saleh, bisa berbuat kebajikan, bisa melakukan ibadah sunat dan lain semacam. Itu satu kemuliaan. Karena orang dalam mati, walaupun mati syahid, tidak bisa mengerjakan itu lain. Maka berharaplah, memintalah, memohonlah kepada Allah agar kita ko memang basuo jo Ramadan tun. Basuo sikonyo tun tu. Basuo jo Ramadan tun. Sebab orang dalam mati nak basuo Ramadan lain tak bisa mengah-mengah. Nabi do wak watamu yo Ramadan, cuman wak nak mengah-mengah. Semua yang mati. Orang mati tidak basuo yo Ramadan sehingga tidak puasanya. Tidak salat malam, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak berdoa, tidak beramal saleh, tidak melakukan berbagai macam hal-hal yang merupakan kebajikan. Dia dalam mati. Awak masih hidup bersuai Ramadan, tidak lo mangga-mangga, dalam mati awak namanya. Mati awak namanya. Makanya doa-doa, walaupun doa aku tidak bersumber dari Nabi, tapi sekadar berdoa boleh. Sajak bulan Rajab lah mulai orang berdoa kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kau nak Nabi mengajarkan aku, tapi dibaca oleh para ulama. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami, balighna, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Hadis ko diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi. Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat nomornya 3939. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab beliau sendiri itu 3534. Hadis itu dinyatakan hadis dhaif. Tidak boleh kita sandarkan ke Rasulullah. Tapi paling tidak dekno doa. Berdoalah kita sampailah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Pertemuan kami ya Ramadan
selamat kami, sihat kami. Bisa kami beribadah sepanjang Ramadan siang dan malam. Di mana orang mati tidak bisa lagi. Nak mati syahid, dia tidak bisa lagi setahun beramal. Lagi ada orang hidup setahun setelah itu. Orang setahun kau kalau bisanya beramal sampai mendapat Ramadan dan amal-amal lain, ikiknya, dulunya masuk surga daripada mati syahid. Apa pertimbangannya? Begitu keutamaan Ramadan. Maka kaji kita jangan sampai Ramadan yang mulia besok kah? Kan tak bararai lain aku. Kini hari aku. Saudara apa? Kami Jumaat 1 Akad. Barari lain. Doa lah. Doanya pertama, sihatkan kami. Lahir batin, beri kesempatan, beri kekuatan, beri kemauan agar kami bisa melaksanakan berbagai macam amal-amal saleh di bulan Ramadan. Jangan puasa sen. Jangan hanya puasa sen, miang oh. Jangan hanya puasa sen. Kalau puasa sen anak tika bisa puasa. Sabana puasa ulam tu. Puasuan sekadar Allahnya. Puasa cukup tu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi puasuan sekadar Allahnya. Yang puasa mengecek lo, kan berdua-berdua saya mencari dia. Beginilah kan. Puasakan semua, isi malam-malamnya dengan amal-amal saleh, dan jangan lupa bulan Ramadan tu bulan Al-Quran. Jibril setiap malam datang menemui Nabi di bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang menemui Nabi setiap Ramadan. Fayudarisul Quran. Maka Jibril mengulangkan membaca Al-Quran ke Nabi. Mengulangkan membacakan Al-Quran ke Nabi. Nabi menyimak. Namanya murajaah, menyimak. Terus setiap bulan Ramadan Nabi datang, Jibril datang. Di sekolah ulama mengajarkan kita, isilah Ramadan itu dengan membaca Al-Quran atau menghafal atau tingkatkan dengan memahaminya, mempelajari tafsiran. Karena Ramadan bulan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau bahasa Rawaknya tadarus. Tapi tadarus cakap tu nam paling rancak ada guru. Baca, simak, kemudian dijadikan artinya, diterangkan seketik sabana guru, tidak guru-guruan dah, sabana guru. Baca, didengar, dijadikan, diterangkan di masalahnya, dijadikan artinya, diterangkan seketik. Tamai nano, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Jibril setiap malam mendatangi Nabi, Nabi menyimak, Nabi simaan baca Jibril beliau. Ma tahu beko ada nanti cici ada nanti tinggal atau murojaah namanya. Maka itulah yang paling penting kita garis bawahi, mau ulang kaji atau menyemangit balik jangan sampai Ramadan besok ko tabuang sen. Yang paling banyak membuang-buang Ramadan kami laki-laki, membuang Ramadan. Pergi kerajo jam 10:30 pulang jam 3 lalu because sudah satu lah iri-iri pari lu yang kabari tu buang-buang banyak tu buang-buang makat tu lagi pergi ke surau orang ke Sarawak ke Lepau macam mana. Jadi untuk itu doa kita bersama tidak tahu mudah-mudahan lah sampailah umur kita entah lagi ke panjangnya umur kita ke setahun depan entah tidak. Sebab kunun kabarnya setiap Ramadan diberikan pula catatan si anak mati setahun ke depan. Kalau tidak mati sampai Ramadan besok, berarti kita tidak masuk catatan. Tunggu setahun lagi. Kabarnya setiap malam Lailatul Qadar, malam Qadar, salah satunya adalah Allah memberikan catatan
kepada malaikat sia nang kapai setahun ke depan. Awak ko tahta masuk ke dalam catatan Ramadan. Ramadan yang lalu nah. Anta masuk waktu ke dalam catatan Ramadan yang lalu bahasa kita kapai lah atau tidak. Kalau tidak bahasa wak Ramadan besok aku. Kalau pai kau nak beko, nak sore kau nak malam kau nak besok. Doa lah supaya kita jangan pai menjelang Ramadan besok. Nak no basuo jo kita dengan Ramadan dan bertekad pula lah untuk mengisi berbagai macam amalan-amalan dengan berbagai macam amalan baik siang atau malam-malam bulan Ramadan. Sekian ke jiwa. Udah orang kepaso wah. Yo awak kan orang ko. Sama-sama mamamuhan kita. Bari dulu. Nah, cocok mau jual yang aku minta maaf lah. Bapak sama-sama minta maaf. Sama-sama berdoa kita mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan. Dan bisa diberi kita kemauan, kemampuan, kekuatan untuk beramal di bulan Ramadan dan semoga dosa-dosa kita diampunkan Allah sadwalanya amin. Amin. Sekian kaji kita diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.